Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang antrian atau queue. Jadi berdasarkan pengertiannya, antrian merupakan kumpulan data di mana penambahan elemen hanya dapat dilakukan pada satu ujung saja, yaitu pada ujung yang disebut sebagai rear atau tail atau biasa disebut juga dengan ujung belakang. Kemudian untuk melakukan penghapusan pada antrian dilakukan pada ujung lainnya atau bisa disebut sebagai ujung depan. Baik, di sini saya akan mengilustrasikan perbedaan antara stack atau tumpukan dengan queue atau antrian. Nah, jadi kalau kemarin pada tumpukan menggunakan prinsip kerjanya adalah LIFO atau last in first out. Kalau pada queue atau antrian yang digunakan adalah FIFO atau first in first out. Oke, itu ya perbedaannya. Jadi pada stack kemarin ketika kita memiliki suatu tumpukan, umpamanya di dalamnya ada elemen A, maka ketika akan memasukkan atau mengeluarkan elemen, baik saya tambah dulu di sini misal ada dua, ada A dan B, dia menggunakan last in first out, artinya elemen yang terakhir kali masuk ke dalam tumpukan, maka elemen tersebut yang akan bisa dikeluarkan pertama kali. Berbeda halnya dengan antrian, yaitu FIFO, first in first out, berarti kita gambarkan di sini umpamanya ini adalah antrian. Kemudian di sini yang masuk ke dalam antrian adalah A, kemudian ada B. Nah, masuknya elemen dikatakan tadi pada satu sisi dan keluarnya pada sisi yang lain. Nah, bedanya dengan tumpukan, sisi masuknya sama dengan sisi keluarnya elemen, yaitu pada bagian top of stack. Sedangkan pada queue atau pada antrian, masuknya elemen ini melalui sisi belakang atau rear, atau biasa disebut sebagai tail, sementara keluarnya dari sisi head atau biasa disebut sebagai front. Nah, jadi ketika ada antrian, misalnya ini adalah antrian indeks 0, antrian indeks 1, maka ketika ada elemen baru dimasukkan, umpamanya elemen yang lain tersebut adalah C, maka C akan masuk melalui sisi belakang sehingga C akan muncul di sini. Sementara ketika akan dilakukan penghapusan, maka yang dihapus adalah melalui sisi front, yaitu A akan keluar dari dalam antrian. Oke. Kemudian selanjutnya, jika diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini adalah contoh dari antrian ketika kita sedang mengantri di minimarket misalnya. Jadi ketika kita mengantri, otomatis orang yang terakhir kali masuk di dalam antrian, maka dia yang akan terakhir kali akan mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, silakan perhatikan gambar berikut. Di sini ada contoh orang sedang bermain roller coaster. Nah, pada saat sedang bermain roller coaster, terlihat di sini tidak ada orang yang mengantri untuk menunggu yang sedang bermain ini berhenti untuk bermain roller coaster. Gitu. Jadi sehingga antrian pada saat ini adalah kosong, sehingga disebut sebagai empty queue. Pada saat kondisinya adalah kosong atau kondisi antrian tersebut tidak ada yang mengantri, maka dapat dikatakan size-nya adalah 0. Selanjutnya, di gambar ini kita melihat ada seorang yang masuk di dalam antrian. Jadi, orang ini menunggu untuk bisa bermain roller coaster. Nah, ketika ada elemen masuk untuk mengantri atau masuk di dalam antrian, maka
ini prosesnya disebut sebagai NQ. Jadi operasinya disebut sebagai NQ. Jadi NQ adalah suatu proses penambahan elemen pada suatu antrian. Jadi ketika ada elemen masuk di dalam antrian, maka disebut sebagai NQ. Atau pada tumpukan kita sebut sebagai operasi push. Di gambar ini kita lihat pada saat melakukan mengantri, maka size dari antrian adalah 1 karena ukuran yang mengantri adalah 1. Pada saat queue-nya kosong atau tidak ada antrian, maka size-nya juga kosong atau 0. Nah, pada saat ada elemen yang sedang mengantri, maka front-nya adalah elemen itu sendiri. Dan bagian tail atau back-nya adalah elemen itu sendiri. Jadi dia menjadi sisi depan sekaligus menjadi bagian belakang. Pada gambar selanjutnya di sini terlihat setelah satu orang mengantri, ternyata datang lagi orang yang lain mengantri. Nah, karena ini adalah sisi front dan yang tadi sebelumnya sisi back juga berada di orang atau elemen ini, maka setelah terjadi penambahan elemen atau DQ, maka bergeserlah posisi tail atau rear-nya kepada orang yang baru. Jadi antriannya bertambah, maka posisi rear atau tail juga akan bertambah. Nah, pada saat penambahan elemen baru ini disebut sebagai NQ atau penambahan elemen. Dan jika dilihat dari size-nya saat ini, ukurannya adalah size-nya adalah 2, artinya ada 2 elemen yang masuk di dalam antrian. Selanjutnya, ketika ada penambahan elemen lagi, yaitu elemen ketiga, berarti jumlah dari size elemennya adalah 3. Front-nya tetap, kemudian tail-nya akan terus bertambah. Maka jika diambil kesimpulan di sini bahwa sisi front itu pasti harus lebih kecil dari tail, gitu ya. Jadi front-nya akan lebih kecil dari tail. Nah, selanjutnya di sini ada 4 antrian. Jadi sudah ada 4 size-nya, ukuran 4 elemen yang sudah mengantri untuk bermain roller coaster, di mana front-nya ada di sini, kemudian back-nya ada di bagian paling akhir. Nah, untuk penghapusan elemen dari suatu antrian, maka operasinya disebut sebagai DQ. Jadi DQ merupakan penghapusan elemen dari dalam antrian. Dan yang dihapus adalah elemen yang terdepan. Yang tadi adalah yang ini yang akan dihapus, sehingga sekarang front-nya bergeser ke size yang ada di belakangnya. Nah, pada gambar 1, ini menunjukkan bahwa sebelumnya antrian tidak kosong, tapi antrian sudah memiliki size 1 karena sudah ada satu elemen yang berada pada antrian. Saat dilakukan NQ2, maka size-nya menjadi 2 yang terdiri atas 1 dan 2. Dilakukan NQ lagi berarti size-nya menjadi 3 yang terdiri atas 1, 2, 3. Kalau dilakukan NQ, NQ dan seterusnya, maka di gambar kelima ukurannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ditambahkan satu lagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut dilakukan operasi DQ. Operasi DQ adalah operasi penghapusan elemen dari dalam antrian. Nah, karena antrian memiliki prinsip kerja FIFO, yaitu first in, first out, maka yang harus dikeluarkan dari antrian adalah yang paling depan atau bagian frontnya, yaitu 1. Jadi tidak boleh mengeluarkan yang 6. Jadi harus melepaskan yang 1. Dilakukan DQ lagi berarti hapus dari bagian terdepan dan seterusnya sampai dengan gambar ke-10. Kemudian secara umum, Q dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan simple Q, kemudian ada circular Q, kemudian ada priority Q, dan ada double-ended Q. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis dari Q tersebut. Yang pertama di sini ada simple Q,
Yang dikatakan sebagai simple queue kalau di sini adalah queue yang paling dasar. Jadi ini adalah yang umum sekali digunakan, di mana penyisipan item dilakukan di bagian paling belakang, yaitu bagian rear atau tadi yang kita sebut sebagai tail. Dan penghapusan dilakukan melalui bagian yang paling depan atau yang disebut sebagai head. Nah, kalau misalnya digambarkan, umpamanya ini saya punya antrian, ada 3 antrian di sini, saya sebut sebagai H, B, J. Ini adalah antriannya. Nah, pertanyaannya, jika saya memiliki elemen baru yaitu X, kemana X harus dimasukkan? Apakah dari sisi sini atau yang saya sebut sebagai X1 atau dari sini yang saya sebut sebagai X2? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah dari keterangan gambar ini, yang mana bagian rear, yang mana bagian front. Jika itu adalah bagian front, artinya J adalah yang paling dahulu masuk ke dalam antrian. Sementara yang ditunjuk oleh rear adalah yang bagian paling belakang. Sehingga jika saya memiliki elemen baru yaitu X, maka X akan masuk melalui bagian rear ini sehingga elemennya akan seperti ini. Nah, sehingga nanti bagian rear ini akan berpindah dari sini, ini akan hilang, maka ini yang akan menjadi rear, sementara front akan tetap berada di J. Nah, kemudian ada yang namanya circular queue. Jadi circular berarti berputar. Nah, jadi pada circular queue, simpul terakhir terhubung ke simpul pertama. Queue jenis ini dikenal juga sebagai ring buffer karena semua ujung terhubung ke ujung yang lain. Jadi kalau misal saya contohkan di sini, jadi saya punya antrian umpamanya seperti ini. Jadi ini saya sebut indeks 0, 1, 2, 3, maka di dalamnya umpamanya ada 4, 5, 6. Nah, sekarang kita ketahui di sini ukuran yang bisa ditampung oleh antrian ini adalah size-nya adalah yang maksimal 4 elemen yang bisa ditampung. Tapi kalau kita menggunakan prinsip dasar dari queue, ketika misalnya ini saya sebut sebagai front, ini saya sebut sebagai tail atau rear. Nah, ketika ada elemen yang akan masuk, umpamanya saya mau memasukkan 8, maka setelah dilihat di sini ternyata 8 tidak bisa dimasukkan ke dalam antrian karena ini terlihat sudah full. Padahal sebenarnya ada ruang yang kosong di bagian depan. Nah, di indeks 0 ini ada yang kosong. Nah, pada circular queue kita tidak mengatakan bahwa ini sudah penuh, tapi ini tidak bisa diinputkan di bagian belakang ini, cuma masih ada ruang yang tersedia. Oleh sebab itu ini akan berputar. Karena namanya circular, dia akan berputar. Kemudian prosesnya adalah kalau digambarkan 4. Jadi saya anggap ini indeks 0, 1, 2, 3. Kemudian yang sudah terisi di indeks 1 ada 4, di indeks 2 ada 5, di indeks 6 ada 3. Nah, tadinya front ada di 4, kemudian tailnya ada di 6. Karena ini berputar, maka tadi ini frontnya 4, ini adalah front. Kemudian karena berputar, maka ini akan bergeser bagian tail ini. Karena berputar seperti ini, dia bisa dimasukkan dari sini elemen yang baru. Jadi karena berputar, jadi nanti ini akan menjadi tail setelah dimasukkan 8. Nah, jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Karena itu disebut sebagai circular queue gitu. Jadi dia tetap bisa memasukkan nilai ketika
ruangnya masih tersedia, walaupun bila dilihat kalau misalnya menggunakan queue yang dasar, yang umum, ini seharusnya tidak bisa dimasukkan karena ini berada di bagian tailnya ini sudah terisi gitu ya. Kemudian selanjutnya kita ke priority queue. Jadi simpul dengan prioritas. Berarti kalau prioritas itu berarti yang diutamakan. Nah, di sini yang diutamakan adalah yang ukurannya lebih besar. Nah, kalau misalnya dicontohkan, jadi kalau di pengertiannya, penyisipan sesuai urutan kedatangan, tapi yang prioritas akan dikeluarkan terlebih dahulu. Itu kalau dia priority queue. Jadi contohnya misalnya begini. Jadi umpamanya saya punya pada priority queue, misalnya di sini kita punya antrian. Antriannya adalah 5, 3, 9 gitu ya. Jadi 9 ini adalah yang terakhir masuk di antrian. Saya umpamakan ini adalah rear, kemudian ini adalah frontnya. Jadi keluar masuknya antrian, dari rear masuk, keluar dari front. Nah, umpamanya yang masuk terakhir kali adalah 9, maka pada priority queue 9 ini akan dicek apakah 9 lebih besar dari 3. Ketika 9 lebih besar dari 3, maka urutannya menjadi 5, 9, 3. Dan kemudian dicek lagi apakah 9 ini lebih besar dari 5. Jika iya, maka 9, kemudian 5, 3. Dan nantinya 9 ini yang akan keluar dari dalam antrian. Kemudian double-ended queue. Double-ended queue yaitu ketika kita bisa menghapus dan menambahkan elemen dari dua sisi. Jadi bisa menambahkan dari sisi sebelah sini dan menghapus juga bisa dari sebelah sini. Jadi kalau misalnya ini adalah sisi tail atau sisi rear, maka penghapusan dari sisi tail bisa, kemudian penghapusan dari sisi front juga bisa. Menambahkan juga bisa dilakukan dari sisi tail, kemudian penambahan juga bisa dilakukan dari sisi front. Itu untuk double-ended queue. Jadi kesimpulannya dari operasi pada antrian bisa dibagi menjadi dua. Yang utama yaitu NQ, yaitu proses penambahan elemen dari antrian. Kemudian DQ adalah proses pengambilan elemen dari dalam antrian.